Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menampilkan hasil presentasi yang sudah kami diskusikan terkait kasus monopoli dan oligopoli, terkait monopoli dan persaingan tidak sehat dalam usaha Temasek Holdings yang berlokasi di Singapura, dan juga kasus oligopoli terkait media massa yang terjadi di Australia. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan, nama saya Adrian Maulana. Perkenalkan, nama saya Raffi Imam Fauzi. Perkenalkan, nama saya Hasan Risadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Badrutuja. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Zaran Zidan. Monopoli adalah munculnya ketidakadilan dari produsen atau penjual terhadap konsumen atau pembeli. Hal ini terjadi karena kekuatan produsen yang bersifat mutlak. Di pasar ini juga memungkinkan terjadinya ketidakadilan terhadap para penjual yang sama-sama berjualan di pasar tersebut. Baik, berikutnya yaitu pembahasan terkait bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan Temasek Holdings. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau disingkat KPPU dalam putusan nomor 7 KPPU L 2007 akhirnya menyatakan bahwa Temasek Holdings PT Ltd bersama-sama dengan Singapore Technologies Telemedia PT Ltd, STT Communication Ltd, Asia Mobile Holding Company PT Ltd, Asia Mobile Holdings PT Ltd, Singapore Communications Limited, Indonesia Communications PT Ltd, Singapore Telecommunications Ltd, Singapore Telecom Mobile PT Ltd, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 27 ayat A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis Komisi juga menghukum masing-masing dengan membayar denda sebesar 25 miliar rupiah. Putusan ini mengakibatkan Temasek Holdings PT Ltd bersama-sama dengan perusahaan yang sudah disebutkan tadi untuk menghentikan tindakan kepemilikan saham di PT Telekomunikasi Seluler dan PT Indosat Tbk dengan cara melepas seluruh kepemilikan sahamnya di salah satu perusahaan, yaitu PT Telekomunikasi Seluler atau PT Indosat Terbuka dalam waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Pelepasan kepemilikan saham sebagaimana di atas dilakukan dengan syarat untuk masing-masing pembeli dibatasi maksimal 5% dari total saham yang dilepas. Pembeli tidak boleh terasosiasi dengan Temasek Holdings PT Ltd maupun dengan pembeli lain dalam bentuk apapun. Selain menghukum Temasek, KPPU juga memutuskan PT Telkomsel bersalah karena melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU juga memerintahkan PT Telkomsel membayar denda sebesar 25 miliar dan menurunkan tarif layanannya sebesar 15% dalam jangka waktu 45 hari dari putusan ini dibuat. PT Telkomsel tidak terbukti melanggar pasal 25 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam sidang majelis komisi, KPPU menemukan fakta kepemilikan silang Temasek di PT Indosat dan PT Telkomsel telah menimbulkan kerugian konsumen di industri seluler sebesar 14,7 hingga 30,8 triliun selama tahun 2003 sampai 2006. KPPU melihat hubungan kepemilikan silang Temasek dengan kerugian di industri seluler. KPPU juga mencatat kerugian konsumen sebesar 9,8 hingga 24 triliun per tahun akibat biaya interkoneksi yang tinggi. Kerugian terjadi akibat pengaturan tarif oleh PT Telkomsel tersebut mencapai lebih dari 60%. Berarti pasar yang terbentuk melebihi batas yang diperoleh oleh Undang-Undang Anti Monopoli. Dari kondisi itu, KPPI menilai terbentuk kartel pengaturan harga akibat kendali Tamsek melalui
akibat kendali Temasek melalui jajaran direksi dan komisaris yang ditempatkan pada PT Telkomsel dan PT Indosat. Dampak kepemilikan silang atau cross ownership berdasarkan perkara nomor 7 KPPU L 2007 yang diperiksa dan diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU Republik Indonesia sehubungan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh Temasek Holdings beserta jajaran perusahaan yang bekerja sama dengannya di Singapura, yaitu yang pertama adanya saham mayoritas pada dua perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama, yaitu melanggar pasal 27 ayat A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Saham mayoritas dimaksud dengan adanya kendali yang dimiliki oleh satu pelaku usaha terhadap pelaku usaha lainnya. Dan yang kedua, adanya tarif yang tinggi dengan melanggar pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai akibat dari peningkatan tingkat konsentrasi industri yang meningkatkan market power sehingga memberikan konsentrasi bagi pelaku usaha untuk menetapkan harga atau price market. Selanjutnya, peran KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha asing. Penegak hukum persaingan usaha oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berlaku efektif. KPPU telah menjalankan tugas dan wewenang pengawasan diberikan kepadanya dengan baik. Bertolak dari pendapat tersebut menunjukkan bahwa jumlah perkara dan putusan yang dibuat oleh KPPU dalam jangka waktu 10 tahun sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan indikasi bahwa KPPU telah memperoleh pengakuan secara faktual sebagai lembaga publik, penegak hukum, dan lembaga independen untuk masalah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Perubahan paradigma dan perilaku serta kesadaran dan kepercayaan dari pelaku usaha dan masyarakat adalah wujud kerja keras KPPU dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan kompetitif dengan menindak atau mengeliminasi secara tegas pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, KPPU wajib untuk menjaga dan mempertahankan kepercayaan itu melalui penegak Singapore Technologies Telemedia PTE Ltd, STTT Communication Ltd, Asia Mobile Holding Company PTE Ltd, Asia Mobile Holding, Singapura Telecommunication Ltd, dan Singapura Telekom Mobile Ptd Ltd terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 27 ayat A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan kedua adalah pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan pelanggaran pasal 17 dan 27, maka Temasek Holding PTE Ltd bersama anak perusahaannya dan PT Telekomunikasi Seluler dikenakan pidana pokok sebagaimana ditentukan pasal 48 ayat 1. Ini menunjukkan bahwa KPPU menjatuhkan pidana denda minimal terhadap Temasek Holding PTE Ltd bersama anak perusahaannya dan PT Telekomunikasi Seluler atas pelanggaran pasal 17 dan 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi terkait dengan putusan KPPU seperti dalam kasus bagaimana diuraikan di atas, harus diakui bahwa putusan-putusan yang telah dihasilkan dalam proses penegakan hukum di bidang hukum persaingan usaha. Hal ini terlihat dari putusan-putusan KPPU yang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas dan konsisten. Walaupun harus diakui, KPPU tidak mungkin dapat membuat keputusan yang memuaskan semua pihak yang berperkara.
Tidak dapat disangkal bahwa upaya KPPU dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam rangka menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha melalui upaya pencegahan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidaklah mudah karena banyak hambatan dan tantangannya. Namun tetap dapat disimpulkan upaya dan usaha KPPU dinilai berjalan dengan efektif dan efisien. Salah satu contoh kasus yang menarik perhatian publik adalah terbitnya putusan KPPU nomor 7 /KPPU 2007 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan kepemilikan silang yang dilakukan oleh kelompok usaha Temasek. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persoalan keberlakuan hukum persaingan usaha Indonesia terhadap pelaku usaha yang ada di luar negeri dan didirikan berdasarkan hukum negara yang bersangkutan terhadap kasus, yaitu dalam kasus Temasek. Namun demikian pada kesempatan ini penulis akan sedikit menjelaskan mengenai kasus Temasek. Kasus Temasek ini agar pelaku usaha menghentikan setiap perbuatan yang terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang bersangkutan, sehingga keberadaan dan putusan KPPU dapat memberi arah kepada setiap pelaku usaha untuk selalu mematuhi aturan main dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pada hal ini yang membuat KPPU sedikit sulit menjerat Temasek Holdings dikarenakan Temasek adalah perusahaan investasi Asia yang didirikan dan berpusat di Singapura. Temasek merupakan milik pemerintah Singapura melalui Menteri Keuangan, entitas yang merupakan subjek persona hukum yang terpisah dengan pejabat Menteri Keuangan. Temasek didirikan pada tahun 1974. Temasek mengelola berbagai investasi portofolio secara global bernilai lebih dari 160 US dollar, terutama di Singapura, Asia, dan negara-negara OECD. Temasek memiliki banyak sekali investasi yang mencakup beberapa industri, telekomunikasi dan media, jasa keuangan, properti, transportasi, dan logistik, energi dan sumber daya, infrastruktur, rekayasa dan teknologi, serta farmasi dan biosins. Walaupun merupakan badan usaha milik negara, Temasek beroperasi secara independen dengan basis komersial. Setelah melihat status dari Temasek Holdings itu sendiri, penulis menyadari adanya kekaburan norma pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada pasal 1 angka 5 mengkomodir definisi pelaku usaha sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dan bidang ekonomi apabila ditafsirkan dalam pengertian luas. Pelaku usaha yang menjadi objek pengawasan komisi adalah seluruh pelaku usaha yang melakukan atau terlibat dalam kegiatan usaha di Indonesia tanpa memandang kedudukan dan kewarganegaraan pelaku usaha yang bersangkutan, yang selanjutnya dapat menjadi objek penegak hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia atas dugaan tindakan anti persaingan yang dilakukan perusahaan yang bersangkutan. Secara otomatis, pemegang saham dalam suatu perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan berkedudukan di luar negeri dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan anti persaingan yang terjadi. Perluasan definisi untuk mempertegas ekstrateritorialitas penegak hukum persaingan. Kasus Temasek ini merupakan kasus kedua yang memberlakukan hukum persaingan usaha Indonesia terhadap perusahaan yang didirikan, berkedudukan, dan melakukan kegiatan bisnisnya melalui wilayah di luar negara Republik Indonesia. Kelompok Temasek melalui anak perusahaannya yaitu STT memiliki saham sebesar 41,94%
saham pada PT Indosat dan melakukan Singtel memiliki saham sebesar 35% pada PT Telkomsel. Kelompok Temasek oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha kemudian dinyatakan bersalah melanggar pasal 27 ayat A karena telah melakukan kepemilikan saham silang terhadap Telkomsel dan Indosat, sehingga mengakibatkan dampak anti persaingan usaha dalam pelayanan telekomunikasi seluler di Indonesia. Atas putusan terhadap Temasek, KPPU memandang bahwa putusan tersebut sebagai upaya memperbaiki iklim persaingan usaha di Indonesia yang tidak kompetitif, terutama di bidang usaha telekomunikasi terkait pelanggaran atas Undang-Undang Anti Monopoli. Pada putusan tersebut ada 3 pasal yang dilanggar, yaitu pertama, pasal 27A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 selengkapnya berbunyi, menyatakan bahwa Temasek Holdings Pte. Ltd. bersama-sama dengan Singapura Teknologi Teritorialitas Penegak Hukum Persaingan Usaha Indonesia. KPPU berpendapat bahwa KPPU berwenang melakukan pemeriksaan terhadap kelompok Temasek yang pada intinya dengan alasan yang diantaranya bahwa kelompok Temasek adalah badan usaha sehingga memenuhi unsur setiap orang atau badan usaha sebagaimana dirumuskan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berdasarkan pada prinsip Single Economy Entity Doctrine. Dinyatakan bahwa hubungan induk perusahaan dengan anak perusahaan di mana anak perusahaan tidak mempunyai independensi untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Konsekuensi dari prinsip ini, maka pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dalam satu kesatuan ekonomi, meskipun pelaku usaha yang pertama beroperasi di luar yurisdiksi hukum persaingan usaha suatu negara, sehingga hukum persaingan usaha dapat bersifat ekstrateritorial. Dengan demikian, agar KPPU tidak lagi kesulitan menjerat pelaku usaha asing, perlu merevisi pasal 1 angka 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh Temasek Holding adalah penyalahgunaan kepemilikan saham dan posisi dominan dalam industri telekomunikasi di Telkomsel dan Indosat. Perbuatan yang dilakukan pelaku telah melanggar pasal 27A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akibatnya, biaya layanan telekomunikasi pada saat itu mengalami kenaikan yang tidak wajar dan memicu terjadinya inflasi yang merugikan masyarakat luas. Yang kedua, peranan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terbilang cukup rumit karena KPPU mengalami kesulitan dalam menjerat Temasek adalah perusahaan yang berada di luar wilayah Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kaburnya definisi pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak menjangkau perusahaan asing. Pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen untuk menyediakan keperluan dari pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen dan sulit dibedakan. Dinamika media massa Australia. Dalam lingkaran media massa, demokrasi selalu dikaitkan dengan pembentukan opini publik.
Keterkaitan antara demokrasi dan peranan media ini memang tidak diikat oleh aturan hukum sehingga konsekuensinya tidak dapat ditegakkan. Namun, bukan berarti ini adalah sebuah pilihan. Sumber lain mengenai peran media dalam kaitannya antara demokrasi dan media massa dapat merujuk teori sosial dan teori politik. Orientasi media terhadap masyarakat baik nasional maupun internasional, serta klaim-klaim profesionalisme yang menjadi konvensi serta aspirasi. Fakta bahwa media terikat oleh hubungan antara pasar dan klien, ini biasanya ada sikap saling mempengaruhi antara perilaku media. Ada sumber pengaruh yang lain, yaitu variabel kekuasaan, kondisi yang menentukan tingkat independensi media adalah pandangan pemerintah. Pengaruh ini bersumber dari banyak kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, dan budaya yang dipengaruhi oleh media. Individu atau organisasi yang berpengaruh bisa dipengaruhi oleh media. Oleh karena itu, mereka mengawasi media karena memiliki kepentingan untuk melindungi diri mereka atau mempengaruhi media. Seharusnya media mengedepankan prinsip diversity of ownership dan plurality of content, sehingga individu dan komunitas memiliki akses yang sama kepada media. Namun, praktik monopoli, oligopoli menjadi penghambat bagi terlaksananya norma-norma oleh media. Jelasnya, salah satu indikasi bahwa praktik oligopoli dan monopoli terhadap media massa dapat dilihat dari kepemilikan media yang hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki banyak modal dan dikuasai oleh segelintir orang, serta mereka yang memiliki media lebih dari satu atau dua ke atas. Indikasi lainnya adalah bahwa dengan munculnya satu surat kabar yang kuat di suatu kota, kemudian surat kabar tersebut menerbitkan lagi surat kabar lainnya di kota yang sama, baik harian ataupun mingguan. Dewan Pers Australia mengadopsi piagam pers bebas untuk memberikan bobot pengertian kebebasan komunikasi. Piagam mengakui pengesahan Australia terhadap pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendukung arus bebas informasi demi memungkinkan berita dan opini terkait kepentingan publik agar dapat tersedia secara bebas bagi warga Australia. Piagam menyokong pendekatan tersendiri dari Dewan Pers, pengembangan kebijakan dengan tujuan menjaga kemerdekaan pers dari peraturan pemerintah. Hal ini juga menjadi dasar dukungan bagi Dewan Pers untuk memasukkan kebebasan berbicara dan pers dalam pengembangan Bill of Rights untuk Australia. Dalam konteks media massa di Australia, korelasi antara media massa terhadap politik dan pemerintah lebih erat lagi karena praktek oligopoli yang berlangsung di sana. Beberapa kritikus berargumen bahwa kekuatan media berkorelasi erat dengan siapa pemilik media tersebut. Media massa di Australia hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha kaya, sehingga dapat dikaitkan bahwa dalam konteks kepemilikan media massa berlaku sistem yang sangat oligopoli. Oligopoli berkembang karena faktor ekonomi dan politik. Maka ketika ada suatu perusahaan media massa yang kekurangan finansial ketika berproduksi, maka para pengusaha kaya bisa menjadi donatur atau terkait pemberian izin. Maka disinilah politik terjadi. Dua penguasa media yang paling besar dan terkenal adalah Rupert Murdoch dan Kerry Packer. Tidak hanya raja media di Australia, mereka berdua termasuk penguasa media di dunia ini. Dialah penguasa media massa dunia dan selalu berusaha mengepahkan sayapnya ke kancah global.
News Corporation miliknya ke berbagai pelosok dunia adalah pemilik saham Fox Network, Star TV, Studio Century Fox, surat kabar The Times, dan The Sun di London. Televisi kabel Fox News, Fox Sport, dan lainnya, dan Australia sendiri. Murdoch memiliki 16 televisi lokal, sementara Gary Parker memiliki Australian Consolidated Press dan Publishing and Broadcasting Limited. Dalam bidang ini, PBL memiliki 9 jaringan televisi di Australia dan Australia Pers. PBL memiliki jumlah investasi yang besar dalam berbagai televisi berbayar dan jaringan. Faktor pendorong oligopoli media massa. Sepenggal kutipan di atas secara tersirat menunjukkan bahwa media massa pada dasarnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Sedemikian besar power yang dimiliki hingga media massa dapat mempengaruhi suatu aktor untuk berperilaku atau berpikir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh media massa, sekalipun pada mulanya perilaku atau pikiran tersebut tidak sesuai dengan kehendak si aktor. Dengan kata lain, media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi mindset seseorang. Ya, banyak orang yang kemudian memanfaatkan media massa sebagai sarana untuk mencapai kepentingan yang ingin diraih. Seorang produsen makanan cenderung mengiklankan produknya di televisi, koran, ataupun radio untuk mempengaruhi masyarakat agar mengkonsumsi produknya. Seorang penyanyi gencar mempromosikan album barunya di media massa untuk mempengaruhi masyarakat agar menyanyikan lagu-lagunya. Begitu juga untuk para politikus. Media massa dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Efektivitas media massa untuk suatu perubahan politik memerlukan situasi politik yang kondusif, iklim demokrasi sangat mempengaruhi mati atau hidupnya media massa di suatu negara. Media massa yang bebas adalah salah satu indikator adanya demokrasi di suatu negara. Bahkan dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, media massa bahkan dapat menjadi salah satu pilar penting yang sama. Dalam konteks media massa di Australia, korelasi antara media massa terhadap politik dan pemerintahan lebih erat lagi karena praktek oligopoli yang berlangsung di sana. Beberapa kritikus berargumen bahwa kekuatan media berkorelasi erat dengan siapa pemilik media tersebut. Media massa di Australia yang hanya dikuasai oleh segelintir pengusaha kaya saja, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konteks kepemilikan media massa berlaku sistem yang sangat oligopoli. Oligopoli media di Australia berkembang selain karena faktor ekonomi juga karena faktor politik. Telah diketahui bahwa untuk membentuk suatu media massa membutuhkan dana yang tidak sedikit. Setelah suatu media terbentuk, masih dibutuhkan dana yang tidak kalah besar untuk biaya-biaya produksi untuk menjalankannya. Oligopoli ini semakin berkembang karena faktor-faktor politik yang ada seperti pemberian izin membuat televisi ke beberapa perusahaan tertentu saja. Lagi pula, sebagai pemain lama, raja-raja media di Australia sudah mendapatkan kemapanan yang sangat sulit diganggu, baik dalam konteks ekonomi maupun dalam konteks politik.